Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa lagi ya dengan Pak Muklis yang pada kesempatan baik ini Pak Muklis akan memberikan video materi ya penjelasan mengenai kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908 ya. Kalian simak baik-baik ya penjelasan di dalam video kali ini. Oke. Jadi kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908 ya. Jadi kalian sudah bisa membayangkan ya kondisi bangsa kita sebelum tahun 908 berarti merupakan masa kolonialisme, yaitu penjajahan bangsa-bangsa Eropa ke Nusantara ya. Jadi dari penjajahan tersebut tentunya mengakibatkan rakyat kita menderita ya. Tapi untuk yang pertama ini Pak Mulus akan menjelaskan gimana sih awal mula bangsa Barat datang ke Nusantara ya. Jadi awal mula bangsa Barat datang ke Nusantara itu dipengaruhi oleh beberapa faktor ya. Ada 4 faktor yang Pak Mulus akan sampaikan nanti. Yang pertama itu rusaknya ekonomi Eropa ya. Jadi ekonomi negara Eropa itu mengalami kehancuran ya, dikarenakan terjadinya berbagai peperangan ya yang melanda bumi Eropa pada saat itu ya, sehingga bangsa-bangsa Eropa ya mereka melakukan ekspedisi atau melakukan penjelajahan mencari sumber ekonomi baru ke seluruh dunia untuk melakukan perdagangan ya. Mereka berekspedisi ke berbagai belahan bumi yang lain untuk melakukan perdagangan ya. Namun tidak hanya melakukan perdagangan ya yang dikuasai, tetapi juga menjajah ya, menjajah negara yang mereka anggap baru ditemukan. Yang kedua itu berkembangnya teknologi pelayaran pada abad ke-15 ya. Jadi sejak abad 15 itu teknologi pelayaran sudah mulai berkembang dengan pesat ya. Singkat cerita abad 16-17 itu kapal-kapal sudah mulai bergerak ya. Mereka sudah menggunakan kapal-kapal besar untuk berlayar ke berbagai belahan bumi untuk melakukan perdagangan itu. Yang selanjutnya yaitu kebutuhan akan rempah-rempah ya. Jadi bangsa Eropa itu sangat membutuhkan rempah-rempah ya, sehingga mereka mau nggak mau harus mencari daerah penghasil rempah-rempah yang melimpah ya. Salah satunya ada di Indonesia ya. Yang keempat, semangat untuk menyebarkan agama Nasrani itu juga menjadi pendorong kuat untuk menaklukkan daerah-daerah baru ya. Semangat untuk menyebarkan agama Nasrani ya, itu adalah faktor-faktor ya atau awal mula kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara seperti itu. Kemudian sekarang kita masuk ke awal dimulainya kolonialisme bangsa Barat di Indonesia ya. Jadi kolonialisme itu apa sih ya? Kolonialisme itu adalah bentuk penguasaan ya atau penjajahan yang dilakukan oleh suatu negara atau kolonialis ya. Kolonialis itu adalah bangsa yang menjajah ya. Penguasaan atau penjajahan yang dilakukan oleh suatu negara terhadap suatu daerah atau bangsa lain dalam rangka memperluas wilayah kekuasaannya. Mereka memperluas kekuasaannya dengan menjajah bangsa lain ya. Kedatangan bangsa Barat ya di Indonesia itu dipelopori yang pertama kali itulah bangsa Portugis ya, kemudian bangsa Spanyol, Belanda dan Inggris ya. Kemudian bangsa Barat kemudian mendirikan koloni ya, mengadakan perdagangan serta melaksanakan monopoli perdagangan ya. Akibatnya sangat membuat rakyat kita menderita ya. Selain itu juga membuat ekonomi bangsa kita tuh menjadi rusak seperti itu ya. Itu awal dimulainya kolonialisme bangsa Barat di Indonesia. Kemudian ya kita masuk ke awal dimulainya kolonialisme Belanda ya di Indonesia. Karena pada video ini kita akan membahas ya kolonialisme ya atau masa penjajahan Belanda di Indonesia ya. Jadi awal mula dimulainya kolonialisme Belanda itu dimulai dari berdirinya VOC ya. VOC itu adalah Kongsi Dagang atau Perusahaan Hindia Timur Belanda ya.
VOC itu kepanjangannya Verenigde Oost-Indische Compagnie ya. VOC didirikan pada tanggal 20 Maret 1602 ya. VOC adalah persekutuan dagang ya, asalnya jelas dari Belanda, yang tujuannya atau memiliki monopoli untuk aktivitas perdagangan di Asia seperti itu. Sejak VOC berdiri ya, timbul berbagai bentuk kekerasan yang menimpa rakyat Indonesia ya. Jadi sejak VOC berdiri itu penindasan, kemudian penderitaan rakyat kita tuh mulai tiada henti-hentinya ya, seperti itu. VOC melaksanakan juga ke sistem yang lainnya, yaitu divide et impera atau politik adu domba seperti itu. Tujuan VOC itu menggabungkan usaha ya dan mengurangi persaingan antara sesama pedagang Belanda ya, mengatasi persaingan dengan pedagang negara Eropa lain terutama Inggris, Spanyol dan Portugal, menguasai dan memonopoli perdagangan rempah-rempah ya, seperti itu. Itu tujuan VOC ya. Ini yang disebutkan di awal tadi ya, VOC itu juga melakukan politik adu domba ya. Politik adu domba itu apa sih ya? VOC melakukan tindakan dengan melaksanakan politik divide et impera ya, atau adu domba, saling mengadu ya domba antara kerajaan satu dengan kerajaan yang lain, atau mengadu domba di dalam kerajaan itu sendiri ya, sehingga timbul saling benci di dalam suatu kerajaan itu ya, saling benci dan akhirnya saling membunuh seperti itu ya, saling melukai. Politik adu domba ini makin melemahkan kerajaan-kerajaan di Indonesia ya, dan merusak seluruh sendi kehidupan masyarakat, sehingga lambat laun ya, dengan adanya VOC dan pemerintahan kolonial Belanda, maka kerajaan-kerajaan yang sebelumnya itu sejahtera makmur satu persatu mulai runtuh ya, dan tidak ada jejak lagi seperti itu. Nah, ini VOC ya. VOC itu selain kongsi dagang ya, mereka juga diberikan hak khusus ya, atau nama lainnya itu hak oktroi, yaitu wewenangnya ada beberapa. Hak memonopoli terhadap perdagangan rempah-rempah ya. Yang kedua itu hak untuk mencetak mata uang sendiri, memiliki pasukan dan memiliki armada laut sendiri, membangun benteng dan gudang, dapat membuat perjanjian, menyatakan perang dan damai dengan negara lain ya. Jadi dengan kata lain, VOC itu seperti negara di dalam negara ya. Mereka punya kewenangan khusus, diberikan hak khusus ya, untuk mengatur jalannya pemerintahan mereka ya, dari memonopoli, kemudian untuk mencetak mata uang ya, pasukan, membangun benteng, kemudian membuat perjanjian ya. Itu hak oktroi, hak khusus yang dipunyai oleh VOC. Tetapi VOC itu nyatanya tidak memiliki kejayaan yang lama ya, tidak bertahan cukup lama. Tapi ada beberapa faktor yang menyebabkan VOC itu mengalami keruntuhan ya di Indonesia ya, yaitu besarnya hutang VOC ya, hutangnya membengkak, kemudian banyaknya korupsi di antara pegawai VOC ya. Yang ketiga itu besarnya biaya yang dikeluarkan untuk membayar tentara kan. Tadi kan mereka punya hak oktroi ya, untuk memiliki tentara sendiri ya. Yang keempat itu berkurangnya keuntungan dan perdagangan rempah-rempah. Nah, sehingga dari faktor-faktor tersebut mengakibatkan VOC akhirnya dibubarkan pemerintah Belanda pada tanggal 31 Desember tahun 1799 ya, dan wilayah jajahannya kemudian diambil alih langsung oleh pemerintah kolonial Belanda. Itu VOC ya. Jadi walaupun VOC itu sudah dibubarkan ya, dan kemudian digantikan oleh pemerintah kolonial Belanda ya, penderitaan rakyat Indonesia itu masih terus berlanjut ya. Bukan berarti VOC bubar kemudian bangsa kita menjadi, atau rakyat kita kemudian terbebas dari penjajahan, tidak ya. Walaupun VOC dibubarkan ya, bukan berarti penderitaan rakyat Indonesia telah usai ya. Pemerintah kolonial Belanda justru semakin membuat rakyat Indonesia semakin menderita dengan berbagai kebijakan yang dibuat melalui Jenderal